Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca kitab suci dari Injil menurut Yohanes, pasal 20, ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang, masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.
Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita beribadah pada masa Paskah. Kita merayakan hari Minggu pertama sesudah Paskah. Suasananya adalah peristiwa kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan Yesus berkenan menyatakan kebangkitannya kepada murid-murid yang dikasihinya. Murid-murid itu pada waktu itu tengah dirundung ketakutan. Ketakutan adalah pengalaman kita sehari-hari. Ketakutan itu adalah pengalaman yang sangat insani, sangat manusiawi. Kita semua pernah merasa takut. Kita takut akan gelap. Kita takut akan ketidakpastian nasib. Kita takut akan masa depan. Kita takut masuk ke dalam neraka. Kita takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, dan sebagainya. Di tengah situasi darurat medis nasional yang melanda negeri kita saat ini, dan di tengah krisis yang melanda dunia saat ini karena virus corona COVID-19, kita takut. Kita takut sakit. Kita takut mati. Kita takut kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita takut dikucilkan oleh masyarakat dan sebagainya. Banyak sekali ketakutan mengitari kita. Kita merasa takut, dan melalui semuanya itu, kiranya kita dapat melihat kenyataan ini, bahwa ketakutan adalah pengalaman yang sangat insani, sangat manusiawi, dan menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Adalah wajar bagi manusia kalau ia merasa takut. Dari kitab suci yang kita baca tadi, yaitu dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31, kita dapat menyaksikan bahwa ketakutan itu bisa mengubah sikap orang. Sekalipun termasuk dalam 12 murid pilihan Yesus, oleh karena ketakutannya, Rasul Thomas kehilangan iman. Karena ketakutannya, Rasul Thomas tidak percaya kepada berita yang diwartakan oleh murid-murid lainnya, teman-temannya, saudara-saudara seimannya. Mereka berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Dan terhadap kesaksian itu, Rasul Thomas tidak memercayainya. Rasul Thomas kehilangan iman. Sekalipun demikian, Tuhan Yesus amat memakluminya. Tuhan tidak memarahi Thomas atas ketakutannya itu. Tuhan Yesus menerima bahwa ketakutan Thomas itu yang membuatnya kehilangan iman adalah
hal yang sifatnya wajar, insani, manusiawi. Maka ketika tiba saatnya, Tuhan Yesus pun kemudian menyatakan dirinya kepada Thomas sebagai Kristus yang bangkit. Dan dengan itu Tuhan menghilangkan semua keraguan Thomas. Tuhan Yesus mengizinkan tubuhnya dan bekas lukanya disentuh oleh Thomas. Maka iman Thomas pun menyala-nyala. Dan dengan iman yang menyala-nyala itu, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itulah pengakuan iman Thomas. Ia mengakui bahwa yang selama ini dikenalnya sebagai gurunya, ternyata itu adalah Tuhan dan Allahnya, pemilik hidupnya dan pencipta seluruh alam semesta. Sikap Tuhan memaklumi Thomas kiranya menerangi batin kita yang juga kerap kali dicekam oleh rasa takut dan keraguan. Terhadap kita yang sering takut dan ragu ini, Tuhan Yesus memandang kita dengan penuh kasih dan memaklumi kelemahan kita. Bahkan Tuhan pun seolah-olah berkata kepada kita, "Anak-anakku, apakah yang dapat kuberikan kepadamu untuk menghilangkan rasa takut dan keraguan yang meliputimu?" Sikap Tuhan memaklumi Thomas dan juga memaklumi ketakutan serta keraguan kita. Bukanlah sikap yang mau mentolerir ketiadaan iman. Sebab yang namanya kerapuhan iman itu beda sekali dengan yang namanya ketiadaan iman. Kerapuhan iman itu muncul karena kelemahan-kelemahan kodrati diri kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sedangkan ketiadaan iman itu muncul karena kebebalan hati kita yang sangat senang memberontak terhadap Allah. Sikap Tuhan memaklumi Thomas dan juga memaklumi ketakutan serta keraguan kita adalah sikap yang mau membuka hati ilahinya seluas-luasnya terhadap aneka kondisi kemanusiaan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan mau menerima kita. Apapun keterbatasan dan ketidakmampuan kita, Tuhan mau menerima kita. Maka jika Tuhan itu ternyata mau membuka hati seluas-luasnya terhadap aneka keterbatasan dan ketidakmampuan kita, kita pun wajib meneladaninya. Kita wajib membuka hati seluas-luasnya terhadap aneka keterbatasan dan ketidakmampuan sesama kita. Di tengah merebaknya wabah virus corona COVID-19 saat ini, marilah kita belajar. Kita belajar untuk lebih membuka hati. Mari membuka hati dengan cara tidak hanya memikirkan
diri sendiri. Mari membuka hati, supaya hati kita pun dapat memaklumi apa yang saat ini dirasakan oleh sesama kita. Sesama kita saat ini sedang merasa takut, gelisah, dan cemas. Kita perlu terbuka terhadap keadaan mereka. Dengan demikian, kiranya kita bersama-sama dapat semakin mengalami kedalaman misteri Paskah kebangkitan Tuhan. Kristus yang bangkit itu ternyata sungguh-sungguh menyatakan dirinya kepada kita untuk meneguhkan iman kita dan menghantar kita berjalan bersamanya menuju hidup yang kekal. Amin.